Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedia Meliani dari Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz di Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia. Bab 1, Pendahuluan. Penegasan judul. Proposal skripsi ini berjudul Pembelajaran Bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz di Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia Mayudan, Yogyakarta. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi tersebut, peneliti perlu memberikan penegasan mengenai beberapa istilah dalam judul proposal skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah pembelajaran. Pembelajaran menurut UU RI Sidiknas nomor tahun 2003 tentang pasal 1 menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Interaksi dalam proses pembelajaran merupakan interaksi edukatif yang melibatkan antara guru dan peserta didik. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab. Menurut bahasa, Arab adalah gurun Sahara atau tanah tandus yang di dalamnya tidak ada air dan pohon yang tumbuh di atasnya. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi dan keperluan yang mereka miliki. Bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa Semitik. Ketiga, buku Al-Mumtaz. Buku Al-Mumtaz adalah suatu buku yang berisi tentang materi pengajaran bahasa Arab yang dirancang untuk anak-anak yang terdiri dari 6 jilid, yang setara dengan jumlah kelas sekolah dasar selama 6 tahun dan diterbitkan oleh Kampung Bahasa Arab BISA. Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia Sleman, Yogyakarta. Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia merupakan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pondok Pesantren Yaumi di bawah naungan Yayasan Amanah Umat Mulia, dengan program unggulan tahfidzul Quran, mengajari dan mengamalkan ilmu diniyah dasar, akhlak dan adab bermuamalah serta beribadah sesuai tuntunan Nabi. Berdasarkan yang B, latar belakang masalah. Proses pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan. Demikian pula dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai sebuah mata pelajaran yang banyak diajarkan di instansi-instansi pendidikan negeri dan swasta, khususnya instansi pendidikan Islam. Bahasa Arab pasti memiliki sebuah tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Tujuan pembelajaran bahasa Arab dapat beraneka ragam bentuknya, sesuai pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh lembaga yang bersangkutan. Di samping sebagai alat komunikasi, sejak dulu hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menguasai bahasa Arab serta ingin mempelajarinya. Pembelajaran bahasa Arab adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu pembelajaran bahasa asing. Adapun tujuan dari pembelajaran bahasa Arab adalah untuk membentuk pengertian yang berarti mengajarkan atau memberi materi-materi baru, salah satunya menambah kosakata bahasa Arab beserta artinya. Setelah itu, tujuan lain dari pembelajaran bahasa Arab adalah membekali peserta didik agar mampu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa sehingga mereka mengerti sejarah, masa depan, dan dapat memetik pelajaran dari generasi sebelumnya. Kegiatan proses pembelajaran tidak pernah lepas dari beberapa unsur seperti bahan ajar, tujuan, metode, dan evaluasi pembelajaran. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu sistem atau kesatuan dalam proses pembelajaran, terutama seorang guru harus memperhatikan semua faktor tersebut. Demikian halnya dengan pembelajaran bahasa Arab di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia. Komponen-komponen tersebut tidak boleh terabaikan. Berdasarkan hasil wawancara mata pelajaran bahasa Arab, dapat diperoleh beberapa informasi bahwa jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia tersebut merupakan salah satu sekolah yang mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didiknya. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab tersebut diajarkan sesuai dengan tingkat per kelasnya masing-masing. Pembelajaran bahasa Arab di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia sudah mencakup beberapa unsur penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana perencanaan dan proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia. Kajian yang relevan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelaah beberapa referensi yang mendukung peneliti, antara lain, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dayu Ummul Husna, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Institut Agama Islam Darussalam, dengan judul Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab di MI Al-Muntafi'ah Sumber Urip Silir Agung Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil
latar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muntafi'ah Sumber Urip Selir Agung, Banyuwangi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan kegiatan pembelajaran bahasa Arab dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Arab di MI Al-Muntafi'ah Sumber Urip Selir Agung, Banyuwangi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitian. Peneliti meneliti di JPD Amanah Mulia, sedangkan jurnal ini meneliti di MI Al-Muntafi'ah Sumber Urip Selir Agung, Banyuwangi. Yang kedua, skripsi dengan judul Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab melalui buku ajar bahasa Arab Qur'ani di kelas 8 SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Disusun oleh Nur Hasanatul Hasaniyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Yogyakarta 2015. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi pembelajaran bahasa Arab melalui buku ajar bahasa Arab Quran di kelas 8 SMP Islam Al-Azhar Yogyakarta. Kemudian membahas tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab di kelas 8 SMP Islam Al-Azhar Yogyakarta. Kemudian membahas bagaimana isi buku dalam tinjauan 4 prosedur dalam desain pengajaran bahasa. Dan yang terakhir membahas tentang mengapa kelas 8 SMP Islam Al-Azhar Yogyakarta menggunakan bahasa Arab Qur'ani sebagai buku ajar pada mata pelajaran bahasa Arab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada buku ajar. Peneliti menggunakan buku ajar bahasa Arab Al-Mumtaz, sedangkan penelitian ini menggunakan buku ajar bahasa Arab Qur'ani. Alasan pemilihan judul. Penulis memilih judul skripsi pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku ajar Al-Mumtaz di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia Sleman, Yogyakarta memiliki pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, penting karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Ini adalah fondasi umat Islam untuk memahami agamanya. Menjaga bahasa Arab adalah salah satu cara menjaga agama Islam dan meninggalkan bahasa Arab salah satu sebab menyimpangnya seseorang dalam memahami agama Islam. Kedua, menarik karena jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia Sleman, Yogyakarta adalah sekolah yang unggul dalam bidang agama seperti terdapat pembelajaran bahasa Arab. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah proses pembelajaran dengan buku Al-Mumtaz di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia? Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat pembelajaran bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia? Tujuan peneliti. Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang dicapai peneliti ini adalah mengetahui pembelajaran bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz. 2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pembelajaran bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Sebagai sarana memperluas pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pembelajaran dan pihak-pihak yang berinteraksi secara langsung dengan pendidikan pada umumnya terkait pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, kegunaan praktis bagi pendidik. Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan mengenai pembelajaran bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat menambah bahan bacaan dan pengetahuan serta motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan tambahan bahan bacaan serta pengetahuan di jenjang pendidikan dasar Amanah Mulia. Sistematika skripsi. Sistematika skripsi adalah urutan permasalahan yang dibahas dalam skripsi secara keseluruhan, awal sampai akhir, agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul. Maka pembahasan ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan dengan rincian sebagai berikut. Pembelajaran bahasa Arab. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu yang terjadi pada tingkah laku potensial yang dianggap sebagai hasil dari pengamatan dan latihan secara relatif. Adapun maksud dari pembelajaran di sini adalah suatu kegiatan untuk mengubah tingkah laku yang diusahakan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pendidik dan peserta didik, hingga terjadi komunikasi dua arah. Menurut Majid, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan keinginannya sendiri. Selama pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral, aktivitas keagamaan, bahkan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Adapun menurut Benjamin Bloom, belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektasi, dan psikomotorik agar mencapai taraf hidupnya sebagai pribadi, masyarakat, maupun makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah perubahan dalam perilaku peserta didik sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan guru atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 2. Tahapan-tahapan proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan terdiri atas 3 fase atau tahapan. Tahapan proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan terdiri atas 3 fase atau tahapan. Tahapan proses pembelajaran meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Berikut pembahasannya. Yang pertama, tahap perencanaan. Perencanaan menurut Newman dikutip oleh Manulak, planning is the key in and phase what is to be done. Maka perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap penerapan atas desain yang telah dibuat. Hakikatnya adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Pada tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran serta pemanfaatan seperangkat media. Tahapan evaluasi. Pada hakikatnya, hal ini merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Tahap ini guru melakukan penilaian melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi merupakan alat untuk mengukur tercapaian tujuan, serta dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengajarkan peserta didik sebagai suatu sistem kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara alami, mencakup beberapa komponen. Proses pembelajaran terdiri dari rangkaian kegiatan dengan berbagai komponen yang saling berhubungan, dan seorang guru perlu menggunakan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Berikut adalah uraian dari komponen-komponen dalam pembelajaran. Yang pertama, guru. Yang kedua, peserta didik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat krusial pada proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka seorang guru memiliki panduan serta sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan mengajar. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan komponen yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan terlaksana. Materi pembelajaran harus dipilih dengan tepat agar dapat membantu peserta didik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pengertian pembelajaran bahasa Arab. Pengertian bahasa Arab. Definisi bahasa Arab dapat ditinjau dari sisi bahasa. Dari istilah pengertian, Arab secara bahasa adalah gurun Sahara atau tanah tandus yang di dalamnya tidak ada air pohon yang tumbuh di atasnya. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi dan keperluan yang mereka miliki. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini, Brown mengemukakan prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh guru bahasa Arab meliputi prinsip-prinsip kognitif, afektif, dan linguistik. Yang pertama, prinsip kognitif. Selanjutnya, buku Al-Mumtaz. Buku ajar bahasa Arab yang diterbitkan oleh Kampung Bahasa Arab Bisa, buku yang berisi tentang pengajaran bahasa Arab yang dikhususkan kepada anak-anak. Buku ini terdiri dari 6 jilid yang setara dengan jumlah dari sekolah dasar selama 6 tahun. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi yang untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.
Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia Sleman, Yogyakarta yang beralamat di Jalan Sokonilo Semingin, Desa Sumbersari, Mayu, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian. Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa yang dipilih berdasarkan tingkat kompeten dan kepahaman terhadap data yang digali dan diperlukan dalam penelitian ini. Di antaranya guru bahasa Arab dan peserta didik kelas 4. Jenis data. Jenis data skripsi ini adalah data primer. Data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data ini dapat direkam dan dicatat oleh peneliti. Dalam primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan pengamatan observasi yang menjelaskan pembelajaran bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz di Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia, dan faktor pendukung dan penghambat pembelajaran bahasa Arab dengan buku Al-Mumtaz di Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia. Data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk menambah informasi mengenai data primer yang telah diperoleh agar hasil penelitian menjadi lebih akurat. Data sekunder meliputi letak geografis Jenjang Pendidikan Dasar Amanah Mulia Sleman, Yogyakarta. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara atau usaha untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh dalam bukunya, menurut Manja pada dasarnya adalah 3 teknik dalam pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Pada keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum.